Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik saat ini? Harapan Kak Kristel, Kak Lucy, Kak Vino. adik-adik dalam keadaan sehat sehingga kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan pujikan Mana-mana Tuhan Panggil. Adik-adik, selanjutnya kita akan pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita akan melanjutkan ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di saat ini kami boleh bersama-sama dengan adik layan kami dan kakak layan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya masih tetap semangat. Mari kita pujikan Biar Kanak-kanak sambil pakai gerakan ya. Adik-adik, sebelum kita bermazmur pada hari ini, mari kita memuji Tolong Aku Tuhan.
kita bermazmur. Yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Mari kita bermazmur. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan sang gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, semuanya sudah siap? Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama pujikan Tuhan Kau Memanggil Aku. Dinyanyikan aja ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Jumpa lagi kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Nah, gilirannya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya apa? Kita mau berdoa. Mari adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kak Devi pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, adik-adik, keluarga, dan kakak layan hari ini. Saat ini kami akan bersama merenungkan, membaca firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga adik-adik boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan fokus dan tetap mau mendengarkan dengan baik. Berkati kakak Devi yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga berikan hikmat. Ini doa dan syukur kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Devi di ibadah hari Minggu pelayan anak. Ya adik-adik, Kakak Devi mau punya sesuatu nih. Wah, warnanya sama ya kayak bajunya kakak. Ada uang 20.000. Nah adik-adik, kalau adik-adik punya uang ya, adik-adik tahu nggak sih fungsinya uang itu untuk apa? Oh iya, untuk membeli sesuatu, untuk membayar sesuatu ya. Jadi kalau adik-adik pingin apapun, memakai uang ya, betul kan? Selain itu kira-kira uang diberikan atau digunakan untuk apa ya? Kalau misalnya di gereja nih, uang dipakai buat apa? Ya, untuk memberikan persembahan. Jadi, kalau dalam ibadah-ibadah, pastikan adik-adik diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan yang diberikan oleh orang tua. Nah, adik-adik datang dari rumah membawa persembahan dan memasukkan persembahan itu di kotak persembahan, atau adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah, adik-adik kasih persembahannya kepada orang tua. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau kita membawa persembahan, itu berarti kita memberikan dengan tulus. Ya, itu berarti Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi, adik-adik membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberikan berkat-berkatnya untuk adik-adik, keluarga, dan dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, kalau kita bicara tentang uang di gereja, itu tadi pasti kita ingat tentang persembahan ya. Adik-adik memberikan persembahan. Adik-adik tahu nggak, kalau sejatinya persembahan itu tidak hanya persembahan yang baik itu tidak hanya memberikan uang pada persembahan, tapi persembahan yang baik adalah adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Gimana caranya Kak? Jadi adik-adik kan mempunyai bakat. Ada yang bisa menggambar, ada yang bisa mewarnai, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa berolahraga. Semua yang adik-adik miliki dan adik-adik punya, itulah menjadi persembahan untuk Tuhan. Nah, kalau adik-adik bisa bernyanyi, mari adik-adik mau melayani Tuhan di gereja, mengisi puji-pujian. Kalau adik-adik bisa menggambar mewarnai, adik-adik bisa pergunakan itu untuk menggambar sesuatu yang dapat menghibur orang, yang dapat membuat orang sukacita. Dari situlah persembahan hidup adik-adik yang sesungguhnya adik-adik berikan untuk Tuhan. Adik-adik bisa berolahraga? Iya bisa. Adik-adik menggunakan seluruh tubuh yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk berolahraga, untuk bertanding, untuk dan lain sebagainya. Jadi persembahan hidup itu bukan hanya persembahan berupa uang ini aja, tapi juga adik-adik mau pakai dari atas kepala sampai bawah kaki untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya kalau adik-adik di sekolah ditunjuk jadi ketua kelas, adik-adik harus tetap siap. Adik-adik mau menjadi anak-anak yang ditunjuk, berarti adik-adik memiliki kemampuan untuk menjadi ketua kelas. Itulah bentuk ungkapan syukur, memberikan persembahan kepada sesama karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu untuk adik-adik. Jadi adik-adik hari ini maukah bersama mau mempersembahkan apa yang adik-adik punya, tidak hanya uang, tidak ada makanan, tapi yang ada di dalam diri adik-adik dari atas kepala sampai kaki, itu untuk kemuliaan nama Tuhan?
Wah, mau. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menopang, sehingga adik-adik menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Persembahkan diri yang terbaik untuk Tuhan. Rajin berdoa, rajin belajar, terus berusaha untuk mencapai cita-cita, dan semua itu karena Tuhan yang beri, maka adik-adik juga minta Tuhan untuk Tuhan berkati. Percaya adik-adik, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah, kalau sudah seperti itu, mari adik-adik memberi untuk Tuhan dengan apapun yang adik-adik punya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kini tiba saatnya kita mau doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, Kak Devi pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat, untuk firman yang boleh adik-adik dengar, yang boleh adik-adik terima di beberapa saat yang lalu. Biarlah adik-adik belajar untuk menjadi anak-anak yang mau mempersembahkan diri, mempersembahkan apa yang adik-adik punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik talenta, baik apapun yang dimiliki adik-adik, biarlah adik-adik boleh mau mempersembahkan dirinya untuk dipakai Tuhan menjadi alat dan kesaksian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua adik-adik di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, apapun orang tua yang sedang alami dan sedang gulumuli sampai saat ini. Berikan kepada orang tua kekuatan untuk boleh tetap senantiasa menjaga adik-adik dalam keadaan apapun. Begitu juga untuk adik-adik saat ini yang mungkin sudah bersekolah, bertemu dengan teman-teman. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan boleh jaga, sertai, biarlah adik-adik boleh belajar di sekolah, maupun juga mungkin yang ada di rumah, dengan kekuatan yang penuh dari Tuhan. Adik-adik boleh belajar, giat belajar, mengerjakan tugas dengan giat, dan mempersembahkan diri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, baik teman-teman kami yang di sekolah, maupun teman-teman kami yang di rumah, ataupun saudara-saudara kami. Biarlah mereka juga mendapatkan kekuatan yang sama seperti adik-adik mendapatkan kekuatan dan kesehatan di hari ini. Kami mau berdoa untuk kakak layan yang sudah melayani. Tuhan, berikan kekuatan juga, berikan kesehatan sehingga kakak layan tetap terus semangat melayani dalam segala hal. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami, permohonan kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Uang persembahan yang adik-adik berikan boleh dititipkan ke orang tua untuk nanti diserahkan kepada gereja. Kita akan pujikan Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, sekarang saatnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Semoga persembahan yang sudah kami berikan ini bisa berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan, dan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita akan segera selesai. Tetap ingat firman Tuhan, mau mempersembahkan diri. Kak Devi juga, kakak layan, bahkan adik-adik mau mempersembahkan diri untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Adik-adik boleh mengikuti, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan berkati dan sertai, sehingga adik-adik, kakak layan, semua yang ikut ambil bagian, boleh bertemu dan boleh melayani di minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Amin.